Halo Sobat Milenial and Gen Z, bertemu kembali di hari ini bersama saya Gilang Pandutanaya di program POV Times, di mana kita akan membahas isu-isu terhangat tentunya bersama pemimpin redaksi IDN Times, Uni Lubis. Langsung kita sapa. Selamat siang Mbak Uni Lubis. Siang. Sehat Mbak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di minggu ini banyak isu ataupun hot issue yang menarik yang kita bisa bahas bersama. Dan langsung bagaimanakah sudut pandang dari seorang pemimpin redaksi IDN Times. Yang pertama topiknya adalah mengenai IKN, Mbak. Masih seru ya? Masih seru. Minggu kemarin udah kita bahas ya. Ini seru karena kan menjelang 17 Agustus pasti akan bergulir terus. Orang monitor banyak pro kontra nih Mbak. Apalagi terbaru kemarin sempat ditunda pembangunan sama Pak Menteri PUPR. Sampai tanggal 10, mungkin pembangunannya ditunda karena mempersiapkan 17-an ya. Dan termasuk kemarin Pak Jokowi bilang katanya mau mulai ngantor di bulan Juli, tapi ternyata belum siap karena air dan listrik juga belum ada. Nah, katanya tapi ini supaya kita nggak dibilang tidak sesuai fakta, tapi kita mengutip satu fakta yang juga belum tentu belum kita cek ya nanti di lapangan. Pak Menteri PUPR, Pak Basuki yang sekarang PLT Kepala OIKN mengatakan bahwa air dan listrik akan oke, itu di pertengahan Juli. Nah, waktu pertemuan dengan Wakil Menteri BUMN Pak Kartiko minggu yang lalu ada Direktur Transmisi PLN, saya khusus tanya soal itu. Kenapa sih kok sampai Presiden menunda dan menyebutnya gara-gara air dan listrik? Dan memang katanya untuk soal listrik, tentu saya tanya soal listrik ya. Jadi memang diperlukan diperlukan semacam power untuk mengalirkan listrik ke sana gitu. Jadi itu belum ada dan ditargetkannya pertengahan. Tapi saya rasa dari statementnya Pak Basuki, Menteri Basuki dan Direktur PLN, mereka sih yakin untuk acara 17-an itu akan oke. Berarti udah siap ready ya? Untuk acara 17-an. Dan kemarin minggu yang lalu ya kalau nggak salah Menteri Perhubungan Pak Budi Karya Sumadi sempat berkantor selama 2 hari di IKN, meskipun belum ada cerita gimana rasanya berkantor di IKN ya. Mungkin yang paling sering ngantor di IKN kayaknya Pak Basuki ya. Pak Basuki ya. Dan kabar terbaru ini soal percepatan Perpres yang ditekan oleh Pak Jokowi. Ini gimana Mbak, percepatan soal investor yang dari Jokowi meminta agar ini di Perpres ini langsung disegera gitu. Nah, untuk memberikan konteks mungkin saya share Perpresnya itu Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 tentang percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN diundangkan pada Kamis 11 Juli 2024. Jadi ini memang ada dua versi yang kita dapat informasinya. Satu versi mengatakan bahwa ini Perpres sudah dibicarakan bahkan sejak akhir tahun yang lalu, ya, karena memang tujuannya ini adalah untuk mengundang investor yang tidak datang-datang, terutama dari luar negeri. Tetapi ada juga orang yang tahu persis dengan OIKN mengatakan itu sebetulnya Perpres tidak relevan untuk diterbitkan karena apa? Apa iya itu yang diinginkan oleh investor? Apa iya problem tidak masuknya investor asing terutama itu karena yang diatur dalam Perpres? Apa yang diatur dalam Perpres? Misalnya jadi ada pasal 9 Otorita IKN memberikan jaminan kepastian jangka waktu hak atas tanah. Kemudian juga yang rame yang menjadi headline, pelaku usaha atau investor bisa mendapatkan hak guna usaha ya, HGU itu selama 190 tahun berdasarkan pasal 9 ayat 2 huruf A. Jadi kalau rinciannya itu HGU waktu paling lama 95 tahun melalui satu siklus pertama dapat dilakukan pemberian kembali untuk satu siklus kedua dengan waktu paling lama 95 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi. Untuk HGB itu jangka paling lama 80 tahun, kemudian bisa diperpanjang lagi dengan 80 tahun berdasarkan kriteria tahapan evaluasi. Untuk hak pakai jangka waktu paling lama 80 tahun, siklus pertama, siklus keduanya juga 80 tahun. Jadi memang sepertinya memberikan kemudahan ya
semacam insentif kemudahan bagi para investor untuk menanamkan uangnya di IKN ini dengan ini ya. Apa pendapat dari editorial IDN Times ya? Ada seorang pakar mengatakan bahwa ini kayak perpres yang ugal-ugalan ya, ugal-ugalan dan kelihatan bahwa kepepet sekali, ya kepepet sekali sehingga memberikan ekstra karpet super merah kepada investor, padahal selama ini juga udah dikasih karpet merah, tapi ini pemanis yang luar biasa sedemikian sehingga satu tadi seperti saya katakan kami banyak meliput apakah memang betul ini yang diinginkan oleh investor asing. Jangan-jangan investor asing itu belum mau, termasuk orang-orang kepala-kepala negara, kepala pemerintahan, raja-raja, pangeran-pangeran yang kelihatannya dekat dengan Presiden Jokowi bahkan secara personal, karena belum punya kepastian apakah pemerintahan berikutnya akan melanjutkan dengan sangat serius, ya. Karena dalam pembicaraan dengan berbagai pihak, termasuk di tim sinkronisasi dan parpol-parpol, Presiden terpilih Prabowo itu nggak menyinggung atau tidak membahas secara khusus tentang IKN. Yang dibahas adalah program unggulannya dia, yaitu makanan bergizi. Makan siang gratis ya. Ini kan programnya Presiden Jokowi, ya, yang karena Presiden Jokowi mendapatkan dukungan mayoritas sejauh ini di parlemen dengan didukung oleh parpol-parpol, kemudian undang-undang IKN itu bisa disahkan ya, termasuk waktu itu masih didukung oleh PDIP yang sekarang berseberangan jalan. Nah, tapi apakah Presiden terpilih Prabowo nantinya sesudah 20 Oktober dilantik akan menjadikan IKN ini program unggulan sedemikian sehingga upaya untuk mempercepat, memprioritaskan pembangunan IKN ini sama seperti yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, itu pertanyaan besarnya. Dan investor ini kan ini era di mana semua orang itu bisa mengetahui apa yang sedang terjadi di sebuah negara. Dari media, pemberitaan media, kutipan-kutipan berbagai pihak, termasuk pihak yang pro kontra, itu dibaca oleh investor semuanya. Nah, jangan-jangan ini sebetulnya yang membuat investor itu belum merasa yakin. Investor kan kalau menanamkan uangnya butuh kepastian, tidak hanya kepastian mulutnya Presiden, kan yang ngomong adalah, menjamin adalah Presiden Jokowi. Tapi sesudah tanggal 20 Oktober, dia bukan presiden lagi. Presidennya adalah Prabowo Subianto. Nah, gesture dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan IKN ini prioritas buat pemerintahannya itu belum kelihatan. Nah, kalau ternyata Presiden Prabowo lebih mementingkan program prioritasnya sendiri, yaitu misalnya makanan gratis yang notabene juga bisa menghabiskan sekitar 400-an triliun lebih, hampir sama mirip-mirip lah sama pembangunan IKN ini kan. Nah, itu tentu kan yang akan terjadi adalah perlambatan mungkin akan dibangun karena ada undang-undangnya. Kalau selama ada undang-undang berarti semuanya mesti sepakat bahwa IKN ini mesti ada ya. Tapi mungkin akan melambat pembangunannya karena fokusnya sudah tidak ke situ lagi ya, kecuali kalau ternyata memang ada investor asing ya, karena kalau mengandalkan dari dana APBN dalam negeri ya udah nggak kuat APBN kita. Dan apalagi kemarin bilangnya kan nggak mau pakai dana APBN. Padahal ya, tapi untuk pembangunan istana, bangunan pemerintahan, kementerian apa segala macam, ya itu wajar pakai APBN. Tetapi yang lainnya hunian apa segala macam, makanya kan diundang swasta, bangun hotel, rumah sakit, nah itu diundang swasta. Nah tapi memang ini benar-benar penuh ketidakpastian. Yang kedua, dunia juga sedang penuh dengan ketidakpastian. Masing-masing negara, masing-masing perusahaan juga harus bersiap untuk mengencangkan ikat pinggang dan hanya investasi, kalaupun dia investasi di yang udah pasti-pasti aja nih, udah pasti untungnya. Nah IKN ini kan belum jelas. Yang akan tinggal di sana sekarang data dari Pak Bambang Susantono waktu mantan kepala UIKN, saya lihat dari presentasinya Pak Bambang kalau dia lagi ngasih kuliah gitu di kampus, itu ada 214 ribuan warga yang udah tinggal di situ,
melibatkan sekitar 54 desa. Nah, apakah mereka itu misalnya sekarang mau dibangun 4 rumah sakit gitu ya. Rumah sakitnya mungkin kalau rumah sakit itu kan termasuk yang komersil ya, nggak hanya pasien BPJS. Apakah cukup banyak orang yang kira-kira akan berobat di situ misalnya, yang atau lebih banyaknya mayoritasnya adalah BPJS. Nah, kalau BPJS mestinya udah ada rumah sakit yang sudah ada selama ini ya. Sampai kemudian nanti kalau memang IKN itu memang dilanjutkan, berangsur-angsur banyak lagi orang lain untuk datang ke situ. Tapi sementara waktu kan baru berapa ribu ASN ya, warga itu di sekitar IKN. Nah itu yang mungkin menjadi pertimbangan investor untuk wait and see ya. Ini nah, di luar lain aku mau cerita. Ini yang tadi aku katakan ugal-ugalan itu ya, kata seorang ahli. Itu kan memberikan kewenangan 190 tahun, yang 80 tahun. Apakah itu sudah mempertimbangkan kepentingan dari masyarakat adat yang ada di sana? Mereka udah ada di situ, situs-situs yang bersejarahnya, makam-makam leluhurnya, semuanya apakah itu akan terdampak jika investor kemudian dianak emaskan? For the sake of karena mendatangkan uang, lalu kemudian ini berpotensi untuk menggusur tadi itu warisan sejarah dari masyarakat adat yang ada di sekitar situ ya. Nah ini adalah hal-hal minimal 2 atau 3 hal yang saya rasa kita di IDN Times setuju bahwa ini Perpres yang ya bisa disebut ugal-ugalan. Bisa dibilang jadi Roro Jonggrang Mbak ya, bangun candi satu malam gitu. Apalagi ya tadi Mbak Uni juga bilang ugal-ugalan gitu, termasuk pembebasan tanah yang belum selesai Mbak ya. Iya, lebih dari 2000 hektar ya, yang kita selama ini juga nggak pernah tahu. Kita baru tahu sesudah Menteri ATR BPN Agus Yudhoyono ke sana ya. Jadi selama ini tuh kesannya tuh everything okay gitu. Padahal di baliknya kita nggak tahu ya Mbak. Everything okay sih, sulit buat saya untuk percaya, dan nggak hanya saya, kita di IDN Times sulit untuk percaya bahwa begitu seringnya Presiden Jokowi datang ke IKN, tapi kok baru terungkap ke publik sesudah kunjungan Menteri ATR BPN yang baru Agus Yudhoyono bahwa lebih dari 2000 hektar lahan di IKN itu masih bermasalah soal kepemilikan, udah dimiliki oleh pribadi maupun korporasi sedemikian sehingga nah itu mungkin salah satu juga hal yang membuat investor juga ragu-ragu dong. Masa dia nanti menanamkan uangnya di area yang menjadi bermasalah secara hukum gitu. Termasuk pergantian kepala dan waka ini jadi mungkin dilirik juga sama investor Mbak ya. Ya pastinya. Jadi kita semuanya sebetulnya wait and see sampai nanti bagaimana Presiden terpilih Prabowo sudah dilantik itu apa sebetulnya yang sikapnya waktu di Economic Forum di Qatar, Pak Prabowo mengatakan pembangunan ibu kota negara ini kan sesuatu hal yang sifatnya politik. Dan yang menariknya juga di forum yang sama, Pak Prabowo mengatakan bahwa dia justru berpikir akan melanjutkan atau mewujudkan pembangunan tanggul besar Jakarta. Kan sebetulnya ide IKN ini awalnya karena dianggap Jakarta udah mau tenggelam ya. Tapi itu juga muncul di era Gubernur Anies yang notabene dianggap tidak disukai lah ya oleh Presiden Jokowi sehingga dibuat IKN. Bukannya justru malah pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Jokowi membantu untuk menyelesaikan masalah Jakarta. Gitu. Jadi bisa dibilang proyek ini adalah proyek yang dipaksakan kan Mbak? Gini, ini adalah proyek yang dimana Presiden Jokowi ingin meninggalkan warisan legacy ya. Tapi pertanyaan besarnya apakah IKN ini bermanfaat buat seluruh rakyat Indonesia? Tentu saya yakin mayoritasnya akan mengatakan tidak ya. Mungkin program kalau sekarang terjadi program makan siang atau makan bergizi itu mungkin lebih bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia karena itu semuanya dapat, anak-anak dapat ya, meskipun biaya yang dikeluarkan juga besar, tapi at least semuanya se-Indonesia warga anak-anak tuh dapat merasakan. Gitu. Kita tunggu Sobat Milenial and Gen Z, tentunya silahkan update informasinya hanya di IDN Times. Dan
Topik kedua Mbak, ini kemarin hari Sabtu ya, calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump, nah ini mengalami insiden ditembak gitu. Wah, terkena bagian telinga Mbak, sedikit nyerempet ya. Nah ini sebenarnya apa Mbak? Kok ada motif waktu Donald Trump menyampaikan kampanyenya justru ada insiden ini nih? Ataukah ada motif tersendiri gitu? Wah ini terlalu dini sebetulnya untuk jadi kita di IDN Times meliput dengan sangat intensif ya, to the point sampai reporter yang menulis untuk rubrik luar negeri World Affair itu naik ininya apa namanya produktivitasnya ya. Bangun tidur Mbak langsung langsung update ya. Nah jadi yang menarik itu adalah terjadi apa namanya konspirasi teori ya. Pertanyaannya kenapa kok sampai bisa ada Secret Service Amerika itu bisa lolos itu orang untuk ada di atas bangunan padahal sebetulnya SOP-nya katanya kalau ada presiden atau mantan presiden pokoknya kalau ada yang seperti itu atas bangunan itu udah diamankan dengan sniper. Jadi tidak ada posisi orang yang melebihi di tidak atasnya ada presiden. Bangunan, tidak ada bangunan yang kosong, tidak ada atap yang kosong secara situ, ya. Nah, jadi kan pertanyaannya, kok dia bisa tahu di bagian yang atap yang itu nggak ada sniper dari Secret Service kosong? Kok dia bisa naik? Jadi kan gitu, karena biasanya SOP-nya tuh semua di situ kan udah di area itu udah di clear dan di atas tuh justru sniper dari pihak pemerintah dari Secret Service. Ini kok ada bangunan yang menjadi lokasi dia itu yang tidak ada snipernya, jadi kosong gitu ya. Kok dia bisa tahu? Padahal kan ini anak yang katanya udah disebut-sebut namanya 20 tahun itu. Ya dia bukan menjadi bagian dari orang yang dekat dengan apa elit apa segala macam. Jadi konspirasi teori itu sedang berkembang, kekecewaan terhadap Secret Service untuk mengamankan pemimpin politik apalagi yang sedang bertarung di Pilpres itu besar. Saya rasa konteksnya ke kita mungkin kita masih menunggu ya dan kita meliput terus. Konteksnya ini mungkin mengingatkan kepada di Indonesia juga bahwa begitu pentingnya pengamanan terhadap mereka-mereka yang sedang bertarung untuk meraih posisi yang penting seperti di Pilpres. Jadi yang diamankan itu semuanya, tidak hanya petahana tetapi juga kandidat-kandidat lain yang menjadi challenger atau penantang dari petahana. Kita ikuti terus infonya. Soalnya banyak di netizen yang bilang, ada yang bilang gimmick, ada yang bilang kok bisa kecolongan. Nah ini kan kita nggak ada yang tahu Mbak ya. Dulu kan konspirasi teorinya juga terjadi, ingat nggak waktu Pak Wiranto juga ditusuk ya Mbak? Tusuk ya. Nah jadi waktu itu tuh orang nggak percaya nih bahwa apakah ini benar, nggak mungkin. Kalau beneran tuh pasti mestinya itu udah parah banget. Pak Wiranto kan sebagai jenderal selalu dikelilingi oleh banyak ini pengawal. Kok bisa orang ini bisa mendekat? Itu muncul bisa dicari di mesin pencari aja teman-teman milenial dan Gen Z bagaimana konspirasi teori itu juga muncul ketika sosok yang pada saat itu sedang mencoba untuk berperan penting dalam elit pemerintahan itu juga mengalami serangan tapi ditusuk ya. Gitu. Jadi kita tunggu ya. Silahkan perbarui informasinya hanya di IDM Times. Mbak Uni terima kasih banyak. Sama-sama. Sobat Milenial and Gen Z, saksikan terus informasi terbarunya hanya di POV Times. Kita bertemu lagi di minggu depan. Sampai jumpa, salam sehat. Salam sehat.